Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan ke dalam beberapa jenis modul ya. Nanti kita akan bahas ada mungkin 2 atau lebih ya, ada modul. Namun sebelum ke sana di sini ada satu definisi begitu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama terkait apa itu yang disebut dengan torsi. Ya. Nah, pada pembahasan yang lebih lanjut gitu ya, kita bisa melihat bagaimana kaitan antara makna dari kata torsi dengan definisi torsi yang ada di sini gitu ya. Jadi yang pertama adalah misalkan R-nya itu adalah daerah integral. Jadi dibuka kembali definisi daerah integral itu apa gitu ya. Jadi di sini R-nya yang dibutuhkan tidak hanya sekedar ring saja, tetapi dia merupakan suatu daerah integral. Ya, jadi misalkan R adalah suatu daerah integral, suatu elemen, sebut saja misalkan X begitu ya, dari suatu M, di mana M-nya itu adalah R modul, ya, jadi kita punya daerah integral, kemudian saya punya M-nya itu adalah R modul, kemudian ada X yang merupakan elemen dari M, maka dia disebut X disebut torsi atau elemen torsi dari M atau di M jika terdapat R ya, terdapat R yang merupakan anggota R tetapi R-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Terdapat R di R yang tidak sama dengan 0 dengan atau sehingga berlaku kalau R ya, sehingga berlaku R dikali X sama dengan 0 ya. Jadi misalkan R-nya daerah integral, kalian kalau misalkan lupa dengan definisi daerah integral, silahkan buka kembali catatan struktur aljabar 2-nya. Nah, R-nya itu ring, kemudian daerah integral. Kemudian ada M yang merupakan R modul. Nah, X ini, si X elemen dari M itu disebut dengan elemen torsi yang ada di M, elemen torsi di M, apabila ada elemen di R yang tidak 0, sehingga kalau saya kalikan dengan X atau saya operasikan dengan X, itu menghasilkan 0. Ya, jadi ini mirip-mirip dengan definisi tanda kaitannya dengan daerah integralnya, begitu ya. Ini disebut dengan elemen torsi. Contohnya seperti apa? Nih, saya kasih contoh. Tuh, misalkan apa ya? M-nya itu adalah yang gampang saja, yang Z6 yang udah terbayang ya. Misalkan Z6, di mana M itu adalah Z modul. Ya, jadi modul atas Z. Nanti kalian bisa cek Z itu apakah daerah integral atau bukan. Ya. Nah, kita akan periksa nih Z6 atau M gitu ya. M-nya itu sama dengan elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian akan diperiksa apakah setiap elemennya lah ya. Kita akan ngecek setiap elemen di M itu adalah torsi atau elemen torsi. Saya singkat aja L torsi ya. Jadi
Kita pengen tahu. Jadi di sini saya mau menggambarkan bagaimana kita mengecek apakah suatu elemen merupakan elemen torsi atau bukan. Kalau 0 jelas lah ya. Kalau 0 jelas. Jadi saya di sini nggak di kalau 0 kalau atau ini 0 anggota M ya 0 anggota M adalah torsi. Elemen torsi. Karena terdapat apapun yang ada di Z ya, 1 lah gitu ya. 1 yang tidak sama dengan 0, sehingga, atau ini sebenarnya jelas ya, nggak perlu dituliskan, sehingga 1 dikali 0 sama dengan 0. Gitu ya, 1 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah 1 anggota M juga adalah elemen torsi karena terdapat, ini harus cari elemen lain yang dia bukan merupakan angka 0 gitu ya. Kalau misalkan saya pilih 0 kan nggak boleh ya, karena syaratnya tidak boleh 0. Di sini saya ambil terdapat angka 6, ini elemen Z ya. Ini elemen Z, sehingga kalau saya kalikan 1 dikalikan 6, maaf balik, 6, posisinya harus konsisten ya, R-nya yang di sebelah kiri. 6 dikalikan 1 sama dengan 6, tapi 6 di Z6 adalah 0. Begitu, ini kalau misalkan kalian 0-nya ini adalah 0 di M. Ya, 0-nya adalah 0 di M, artinya hasil perkaliannya mengikuti hasil perkalian di modulnya, begitu. Ini juga merupakan elemen torsi karena ada 6 ya. Kemudian yang kedua, 2 anggota M. Kita cek dulu, ada nggak? Kira-kira berapa ya angka yang tak 0 dikalikan 2 hasilnya jadi 0. Yaitu di sini 3 ya. Karena 0 di M itu adalah kelipatan-kelipatan dari 6. 0, 6, 12, dan seterusnya. Nih, kita bisa pilih 3. Boleh nggak pilih yang angkanya misalkan 6? Boleh saja, di sini tidak ada ketentuan harus elemen terkecil, gitu ya. Sehingga di sini 3 dikali 2 sama dengan 6 atau di sini 0. Dan seterusnya saya coba sampai 3 ya. Ini M, ini berarti 2 anggota Z, sehingga 2 dikali 3 sama dengan 0. Kemudian nggak apa semuanya aja lah. 4 terdapat berapa nih? 4 berarti 3 ya. 3 anggota Z, sehingga 3 dikalikan 4 sama dengan 0. Kemudian untuk yang terakhir 5 anggota M itu juga sepertinya torsi karena terdapat berapa nih? 6 ya anggota Z, sehingga 6 dikali 5 sama dengan 0. Ini elemen torsi semua. Ya, jadi setiap anggota di M adalah elemen torsi. Setiap anggota di M adalah elemen torsi. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah definisi dari apa yang disebut dengan elemen torsi. Selanjutnya, nah definisi yang kedua. Definisi yang kedua itu kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan modul bebas torsi. Kalau tadi ada elemen torsi, sekarang yang dikatakan modulnya adalah ada yang disebut dengan modul bebas torsi. Apa itu modul bebas torsi? Di sini kita misalkan M adalah R modul, atau supaya lebih spesifik adalah modul atas daerah. Saya singkat daerah integral DI ya.
DI-nya besar aja, atas daerah integral R ya. Modul M adalah modul atas daerah integral R. Itu dalam kurung M R modul. Ya, R-nya daerah integral. Nah, jika ada suatu tau gitu ya, sama dengan 0, maka M-nya itu dikatakan modul bebas torsi. Ya, jika tau M sama dengan 0, maka M dikatakan modul bebas torsi. Jika tau M sama dengan M, maka M dikatakan modul torsi. Nah, jadi pertanyaan di sini, apa sih tau M? Di sini ya, saya kasih catatan bahwa tau M itu adalah himpunan, ya. Tau itu adalah himpunan yang menotasikan submodul dari M. Dia adalah submodul dari M, dan dia merupakan himpunan yang menghimpun semua elemen torsi dari M. Ya, jadi kalau misalkan saya tuliskan tau M itu adalah X anggota M, di mana yang tadi definisi dari elemen torsi terdapat R di R yang tak nol, sehingga ini aja lah, sehingga R dikalikan X sama dengan 0. Ya, ini adalah semua himpunan, semua elemen torsi di M. Ya, jadi definisi 2 itu berbicara bahwa kalau tau M-nya hanya 0, ya, atau sama dengan 0, maka M itu adalah modul bebas torsi. Ya. Kalau tau M-nya sama dengan 0, itu adalah modul bebas torsi. Sedangkan kalau tau artinya himpunan 0 ya, hanya 0. Kalau misalkan tau M itu adalah sama dengan dirinya sendiri atau M, maka dia disebut dengan modul torsi. Nah, kita bisa lihat bahwa pandang contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi tau M-nya, tau M dari misalkan Z6 ya, Z6 Z modul yang tadi ya, maka tau Z6 ya, langsung Z6 itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau sama dengan Z6 itu sendiri. Maka Z6 disebut dengan modul torsi. Gitu ya, karena semua elemen di situ juga merupakan elemen torsi. Jadi semua elemen apabila suatu himpunan semua yang merupakan elemen torsi, maka dia disebut dengan bukan himpunan ya, modul torsi begitu. Nah, itu adalah yang terkait dengan modul torsi. Selanjutnya ada yang disebut dengan divisibilitas atau keterbagian ya. Ini juga masih terkait dengan apa yang ada di struktur aljabar 2 gitu. Nah, definisi 3 ya. Definisi 3. Misalkan M adalah modul atas daerah integral R gitu ya. Jadi M-nya R modul. Suatu elemen X di M dikatakan
Saya pakai istilahnya divisible ya, divisible saja karena agak rancu kalau di bahasa Indonesia. Elemen divisible elemen aja ya, divisible elemen gitu. Jika untuk setiap R di R yang tak nol ya, ini artinya setiap elemen di R yang tak nol, terdapat Y di M di modulnya, sehingga R dikalikan Y sama dengan X. Begitu. Ya, jadi suatu elemen X di M itu dikatakan elemen yang divisible kalau setiap R di R, ya, untuk setiap R di R, dia terdapat Y di M sehingga RY sama dengan X. Begitu. Nih, contohnya. Contohnya itu adalah 0 itu divisible elemen pada setiap modul M. Ya, jadi 0 itu divisible elemen, ini ketinggalan N ya, pada setiap modul M. Kenapa 0 disebut divisible elemen pada setiap modul M? Karena untuk setiap elemen di R gitu ya, kita bisa memperoleh elemen di M juga. Untuk setiap elemen di ring kita bisa menemukan elemen di M, sehingga kalau saya kalikan elemen ring tersebut akan menghasilkan 0 begitu ya, ada Y-nya di M gitu, karena M-nya adalah merupakan modul atas daerah integral begitu. Jadi hal tersebut dimungkinkan. Nah, kemudian terkait dengan elemen divisible elemen ya. Nah, sekarang seperti yang tadi digambarkan oleh modul torsi, kita punya elemen torsi, kita modul torsi. Di sini juga ada divisible elemen atau elemen yang divisible. Ada juga modul divisible. Apa itu modul divisible? Misalkan M-nya masih sama ya, modul atas daerah integral R. M dikatakan modul divisible apabila DOM sama dengan M. Apa sih DOM? DOM itu adalah himpunan. DOM itu adalah himpunan yang isinya semua elemen divisible di M. Atau di sini kalau saya tuliskan M di M, gitu ya. Di mana untuk setiap R di R yang tak nol, jadi R-nya tidak nol, terdapat Y di M, sehingga M-nya sama dengan R dikali Y. Gitu ya. Nah, ini adalah, atau dengan kata lain, himpunan semua divisible elemen di M. Jadi tadi ada tau, ini ada yang disebut dengan DOM. Begitu. Contohnya, contoh yang simpel itu adalah Z modul. Z modul atas Z ini bukan modul divisible. Dan kalian cek ya, kalau bukan berarti artinya ada elemen di M yang tidak bisa dituliskan seperti syarat yang tadi ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan ini saya lupa apakah sudah pernah saya sampaikan secara
sekilas mungkinnya di soal atau tidak. Sini ada yang disebut dengan anilator. Ya, anilator definisi 5 ya, kalau tidak salah. Anilator misalkan M-nya adalah suatu R modul, ya. R-nya ini tidak mesti daerah integral, dan X anggota M, maka himpunan ini, nah biasanya tulisannya an, R, X, anilator dari R, ya, itu didefinisikan sebagai elemen di R, sehingga kalau saya kalikan dengan X tersebut itu sama dengan 0. Ya, jadi kita mencari elemen-elemen di R yang kalau saya kalikan dengan X yang tadi dimaksud, itu hasilnya 0. Dikumpulkan satu himpunan, himpunannya itu disebut dengan anilator dari X di R. Ya, anilator dari X di R. Atau himpunan ini disebut anilator dari elemen X di R. Ya, ini adalah anilator. Jadi kita bisa menghimpun elemen-elemen apa saja yang kalau dikalikan dengan elemen dirinya dia akan menghasilkan 0. Nah, ini contohnya cukup simpel ya. Jadi kita bisa mencari yang tadi di Z6 gitu ya. Kita mencari anilator dari Z6. Contoh untuk modul Z6, Z modul. Nah, misalkan kita cari akan dicari anilator dari 2 begitu ya. Anilator dari 2. Jadi kita cari dulu. Misalkan kita cari seluruh elemen di X ya. Jadi misalkan ambil 1 begitu ya. 1 anggota di R. Kira-kira kalau 1 dikali 2 sama dengan 0 enggak? Kalau tidak berarti kita harus cari elemen lain ya. 0-nya itu tetap di Z6 ya. Nah, artinya kita harus cari kira-kira angka berapa saja yang kalau dikalikan dengan 2 itu akan jadi 0. Nah, di sini kita bisa lihat dengan sifat dari angka 2 tersebut dan 2 juga Z6. Artinya di sini kita bisa pilih ini 3 ya, 3 anggota R. Karena R-nya 3 anggota R. Kalau di sini boleh 0 ya, kita boleh pilih 0 tapi tidak hanya 0 tentunya. 0, 3 dikali 2 sama dengan 0. Artinya ini anggota dari anilator di Z ya, dari 2. Begitu 3, kemudian berapa lagi? 6 gitu. Nah, di sini kita bisa menghimpun artinya anilator dari 2 di Z itu sama dengan isinya adalah 0, kemudian 3, 6, 9 ya, 9 dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa tuliskan ini tuh sebenarnya sama dengan apa gitu ya. Jadi ini adalah anilator dari 2, baru dari 2 saja. Kita tidak mencari kita bisa juga mencari anilator untuk setiap elemennya. Jadi tergantung kebutuhan elemennya yang mana yang mau kita cari anihilatornya gitu. Jadi tidak perlu semua dicari. Ya, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu saya tambahkan terkait dengan bahasan kita di modul. Kemudian untuk bahasan yang lain gitu ya, nanti saya rasa akan apa namanya? Karena bahasan modul ini diawali dan diakhiri mirip-mirip dengan yang struktural Jabar ya. Jadi ada submodul, kemudian ada beberapa jenis modul begitu di ring juga seperti itu ya, ada daerah integral dan seterusnya. Dan diakhiri oleh homomorfisme. Ini kemarin sempat terlewat, jadi seharusnya ini dulu saya berikan baru homomorfisme, tapi kemarin saya masukkan dulu homomorfismenya karena apa namanya? Saya rasa itu yang lebih familiar dulu. Jadi saya memberikan hal-hal yang familiar dengan apa yang sudah kalian peroleh di struktur aljabar 1 dan struktur aljabar. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan-latihan
yang ada di live. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.